3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarhana Syarafina Rodliani dengan NIM 3 digit terakhir 029. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perkembangan emosi anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Clara Sila Andira dengan NIM akhir 001 sebagai pembuat presentasi PPT. Lalu yang kedua ada Salma Marsafina dengan NIM 3 digit terakhir 029 sebagai pemateri. Lalu ada Sarhana Syarafina Rodiani, yaitu saya sendiri, dengan NIM akhir 029 sebagai pembuat materi. Lalu ada Salsabila Zulfa Khadijah dengan NIM akhir 031 sebagai pembuat PPT. Lalu ada Silviana Sintasari dengan NIM akhir 034 sebagai pembuat materi. Lalu selanjutnya, pada slide selanjutnya ada topik pembahasan. Kelompok kami akan membahas 2 pembahasan, yaitu mengenai perkembangan sosial emosional pada bayi, lalu yang kedua yaitu perkembangan emosi anak usia 1-5 tahun. Perkembangan sosial emosional pada masa bayi. Pada masa bayi, emosi bermain peran penting dalam, pertama, komunikasi dengan orang lain, dan kedua, organisasi perilaku. Melalui emosi, bayi mengkomunikasikan aspek-aspek penting dalam hidup mereka seperti kegembiraan, kesedihan, minat, dan ketakutan. Dalam hal organisasi perilaku, emosi mempengaruhi respon sosial dan perilaku adaptif bayi saat mereka berinteraksi dengan orang lain di dunia mereka. Menurut Suman dan Scherzer, tahun 2014, salah satu cara umum untuk mengklasifikasikan emosi adalah sebagai positif atau negatif. Emosi positif termaksud antusiasme, kegembiraan, dan cinta. Emosi negatif termaksud kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Meskipun emosi terdiri dari lebih dari sekedar komunikasi, pada masa bayi, aspek komunikasi berada di garis depan emosi. Daerah-daerah tertentu di otak yang berkembang di awal kehidupan seperti batang otak, hipokampus, dan amigdala berperan dalam kesusahan, kegembiraan, dan kemarahan. Dan bahkan bayi menunjukkan emosi ini. Tapi dalam bagian ini, bayi hanya secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi mereka. Dan kemampuan ini tampak terkait dengan pematangan terhadap daerah frontal korteks cerebral yang dapat memberikan kontrol atas area otak lainnya. Menurut Cole dan Tan, pada tahun 2007, evolusi biologis telah memberkahi manusia untuk menjadi emosional, tetapi tertanam dalam hubungan dan budaya dengan orang lain memberikan keragaman dalam pengalaman emosional. Sebagai contoh, para peneliti telah menemukan bahwa bayi Asia Timur tak menampilkan lebih sedikit emosi yang sering dan kurang positif dan negatif daripada bayi kulit putih non-Latino. Lalu selanjutnya ada emosi awal. Michelle Lewis pada tahun 2007, 2008, dan 2010 membedakan antara emosi primer dan emosi yang mementingkan diri sendiri. Emosi primer adalah emosi yang hadir pada manusia dan hewan lainnya. Emosi-emosi ini muncul dalam first 6 bulan bayi manusia pengembangan. Emosi utama termaksud kejutan, minat, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan kejijikan. Dalam klasifikasi Lewis, emosi sadar diri membutuhkan kesadaran diri yang melibatkan kesadaran dan rasa aku. Emosi sadar diri termaksud kecemburuan, empati, rasa malu, kesombongan, rasa malu, dan rasa bersalah. Sebagian besar terjadi untuk waktu pertama. Pada saat itu, beberapa titik di paruh kedua tahun pertama atau selama tahun kedua. Lalu selanjutnya ada ekspresi emosional dan hubungan sosial. Yang pertama ada menangis. Menangis adalah mekanisme terpenting yang dimiliki bayi baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunia mereka.
Tangisan pertama memverifikasi bahwa paru-paru bayi memiliki diisi dengan udara. Tangisan juga dapat memberikan informasi tentang kesehatan sistem saraf pusat bayi baru lahir. Namun, sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa bayi baru lahir dari ibu yang depresi menunjukkan lebih sedikit tekanan vokal ketika bayi lain menangis, merefleksikan emosi dan fisiologis disregulasi. Bayi Bayi memiliki setidaknya 3 jenis tangisan. Yang pertama tangisan dasar, lalu yang kedua kemarahan menangis, dan yang terakhir adalah menangis sakit. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama tersenyum. Dua jenis tersenyum bisa dibedakan pada bayi. Yang pertama, ada senyum refleksif, yang kedua ada senyum sosial. Salah satu emosi paling awal bayi adalah rasa takut, yang biasanya pertama kali muncul sekitar usia 6 bulan dan puncaknya sekitar 18 bulan. Namun, bayi yang dilecehkan dan diabaikan dapat menunjukkan ketakutan sedini 3 bulan. Para peneliti telah menemukan bahwa ketakutan bayi terkait dengan rasa bersalah, empati, dan agresi rendah pada usia 6 hingga 7 tahun. Ekspresi ketakutan bayi yang paling sering melibatkan kecemasan orang asing, di mana bayi menunjukkan ketakutan dan kewaspadaan terhadap orang asing. Kecemasan orang asing biasanya muncul secara bertahap. Dia pertama kali muncul pada usia sekitar 6 bulan dalam bentuk reaksi waspada. Pada usia 9 bulan, itu ketakutan akan orang asing seringkali lebih intens, mencapai puncaknya menjelang akhir tahun pertama kehidupan. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada rasa takut. Salah satu emosi paling awal bayi adalah rasa takut, yang biasanya pertama kali muncul sekitar usia 6 bulan dan puncaknya sekitar 18 bulan. Namun, bayi yang dilecehkan dan diabaikan dapat menunjukkan ketakutan sedini 3 bulan. Para peneliti telah menemukan bahwa ketakutan bayi terkait dengan rasa bersalah, empati, dan agresi rendah pada usia 6 bulan hingga usia 6 hingga 7 tahun. Ekspresi ketakutan bayi yang paling sering melibatkan kecemasan orang asing, di mana bayi menunjukkan ketakutan dan kewaspadaan terhadap orang asing. Kecemasan orang asing biasanya muncul secara bertahap. Dia pertama kali muncul pada usia sekitar 6 bulan dalam bentuk reaksi waspada. Pada usia 9 bulan, itu ketakutan akan orang asing seringkali lebih intens, mencapai puncaknya menjelang akhir tahun pertama kehidupan. Boleh slide selanjutnya. Kemudian ada perkembangan emosi anak usia 1-5 tahun. Dari usia 1-3 tahun. Pada rentang usia 1-3 tahun, perkembangan emosi anak biasanya cukup dinamis dan belum stabil karena tantrum masih menjadi kebiasaannya. Jika melihat grafik perkembangan anak Denver 2, terlihat bahwa perkembangan emosi dan sosial anak usia 24 bulan atau 2 tahun idealnya adalah sudah bisa menyikat gigi dengan bantuan orang lain, mencuci tangan, dan mengeringkannya sendiri. Ketika usia anak 2 tahun, 5 bulan, atau 30 bulan, ia seharusnya sudah bisa menyebut nama teman, memakai dan melepaskan pakaian sendiri. Selain itu, usia 2 tahun adalah masa-masa ketika anak mulai belajar untuk mandiri, melakukan banyak hal sendiri yang berhubungan dengan perkembangan emosionalnya. Rasa penasaran anak juga akan meningkat cukup tajam di usia 2 tahun. Boleh slide selanjutnya. Kemudian ada dari usia 3-4 tahun. Usia 3 tahun adalah masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, ia sangat histeris akan hal itu. Begitu juga ketika ia menemukan hal yang membuatnya marah, teriakan dan tangisan akan menjadi pelampiasan emosinya. Lalu ada usia dari 4-5 tahun.
Di rentang usia 4-5 tahun, anak sudah lebih mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri, bahkan ia juga sudah mampu menenangkan temannya yang sedang bersedih dan bisa merasakan yang dirasakan temannya. Namun bukan berarti ia selalu bisa kooperatif. Sisi egoisnya terkadang juga bisa hadir ketika suasana hatinya kurang baik. Di usia ini juga selera humor anak mulai muncul dan ia mulai berusaha melucu dalam beberapa kesempatan. Misalnya, dengan melakukan hal konyol untuk membuat orang lain tertawa. Di usia 4-5 tahun ini, anak sedang gemar menghibur dengan cara bicara yang berbeda-beda dan unik. Sebagai contoh, ia gemar membuat wajah yang unik atau bertingkah lucu yang bisa menarik perhatian orang lain. Sekian dari presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.